Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial pada hari ini, Suara Santri untuk Negeri. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Habibi. Saya kali ini akan ngobrol santai, bincang-bincang santai yang membahas tentang kepesantrenan. Bersama saya sudah ada seorang narasumber yang kebetulan teman saya sendiri. Dia itu adalah santri yang aktif, yang inovatif dan siap memberikan pengalaman hidupnya sebagai santri. Halo Bang, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Kamu siapa, latar belakang pendidikan, dan juga awal mula kenapa sih mau menjadi santri itu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Askar Fatih Amrullah. Saya di sini selaku pengurus di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin Alinaro 2, Buntut Pesantren Cirebon. Mondoknya saya di sini sudah berjalan 6 tahun mungkin, Bang. 6 tahun. Latar belakang pendidikan saya pernah sekolah dulu, berarti mondok itu sudah 6 tahun. 3 tahun di MTS NU Putra 1 Buntut Pesantren, kemudian dilanjut tingkat aliyah yaitu di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Putra Buntut Pesantren. Oke. Berarti saya sudah 6 tahun mondok. Berarti mondok itu dari kelas 1 MTS ya? Iya, Bang? betul. Nah, terus kenapa mau menjadi santri? Kenapa nggak di rumah aja gitu? Menurut saya di era zaman sekarang ya, yang mana pergaulan itu mungkin di luar sana akan cukup membahayakan, maka dari itu untuk menjaga martabat dan juga akhlak kita yang mana selaku pelajar agar tidak terlibat dengan orang-orang yang mungkin nantinya akan merusak masa depan kita. Berarti menurut Bang Askar ini pesantren itu penting ya Bang ya? Penting banget. Nah, apa sih yang membuat Bang Askar ini merasa penting? Kenapa pesantren itu relevan di zaman sekarang? Pesantren itu sangat penting di zaman sekarang karena pesantren itu adalah sebagai wadah untuk mencetak dan juga mendidik agar para pelajar, agar para murid untuk bisa lebih belajar disiplin. Kemudian juga yang terpenting itu bagi kami santri adalah akhlak. Percuma udah pinter-pinter nggak ada akhlak. Betul sekali. Berarti itu yang membuat pesantren itu tetap relevan di zaman sekarang. Bang Askar kan sudah hidup di pesantren itu 6 tahun belakang ya guys ya. Betul. Apa sih pengalaman hidupnya selama 6 tahun terakhir tuh? Untuk pengalaman hidup sih biasa aja sih sebenarnya ya. Cuman kalau misalkan di pondok pesantren itu kita dalam kehidupan sehari-hari ya, yang saya alami itu mungkin pengajian seperti sholat subuh, terus kemudian jamaah, sampai untuk makan pun kita bareng-bareng kalau untuk kehidupan di pesantren itu. Berarti penuh dinamika lika-liku ya. Betul. Oke. Apalagi dalam yang namanya pesantren itu kan kalau bahasa kasarnya penjara suci gitu ya, yang mana seseorang itu dididik dalam masalah karakternya, kemudian orang itu dididik dalam masalah adabnya. Oh, benar-benar. Nanti yang mana itu akan mencetak seseorang itu agar lebih disiplin dan juga menjadi manusia yang mempunyai akhlakul karimah yang baik. Akhlakul karimah yang baik, tentu saja. Berarti 6 tahun ini tuh Bang Askar dari yang belum bisa apa-apa udah sampai yang bisa apa-apa ya. Semoga nanti pulangnya jadi orang ya. Oke. Takut nanti pulang gak jadi apa-apa malah saya. Oh iya, takut nanti pulangnya dari nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, tapi ketika pulang takut gak jadi apa-apa. Gitu ya. Itu yang bikin kepikiran ya. Iya. Apa sih tantangan yang paling berat tuh? Terus bagaimana cara Bang Askar itu menghadapin tantangan itu? Tantangan paling berat ya. Tantangan paling berat mungkin yang namanya pondok pesantren itu sebenarnya itu tidak ada yang namanya betah, tapi dibetah-betahin lah. Saya udah mondok 6 tahun, apakah ketika ditanyakan
Bang betah nggak? Enggak. Mau mondok 12 tahun Bang betah nggak? Enggak. Yang Jujur saya juga nggak betah. jujur karena ketika pengen betah ya di rumah. Betul sekali. Seenak pun pesantren, ketika pesantren itu ada ada kasurnya, Makan enak pesantren tiap hari. ada AC-nya, makannya daging. Yang namanya pondok pesantren itu pasti nggak enak. Terutama dalam lika-likunya ya, ketika kita tidur kemudian dibangunin ayo ngaji, ketika kita lagi ngobrol ayo ngaji. Makanya itu adalah sebagai dorongan pesantren untuk para peserta didik itu untuk menjadi disiplin itu seperti itu. Oke, jadi harus bisa mengontrol emosi juga ya. Betul. Misal lagi tidur, lagi subuh kan tidur, bangunin, ayo bangun subuh. Pasti kan disitu kan emosi naik. Iya. Tapi mau nggak mau harus melakukan kewajiban yaitu sholat. Dalam keadaan apapun ya memang yang namanya santri harus dituntut yang pertama untuk sabar. Bersabar. Oke, siap. Ada kan ya dalam hadisnya innallaha Sobirin. Seperti itu Oke. kawan-kawan. Nah, menurut Bang Askar, menjadi santri itu kan relevan di zaman sekarang. Nah, bagaimana sih peran santri dalam menghadapi dunia yang semakin kompleks ini? Untuk di zaman sekarang yang namanya santri itu bukan kita asal menjadi santri, tapi kita itu harus santri yang mana bisa membangun negeri ini. Dalam artian ketika santri tidak bisa membangun negeri, maka nanti siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan negara ini? Karena sebenarnya pesantren itu adalah sebagai benteng terakhir dari pertahanan negara ini. Yang mana kita itu sebagai santri dituntut untuk faham tentang dunia luar. Jadi ketika santri itu tidak semestinya ketika keluar kita dari pondok pesantren harus jadi ustadz, harus jadi kiai, tapi harus menjadi santri yang segala bisa. Faham teknologi, kemudian faham IT, faham ilmu kedokteran. Oke, berarti jadi santri itu harus bisa dalam segala hal. Iya, betul. Maka ketika nanti keluar dalam pondok pesantren, ketika dalam ilmu kedokteran maka menjadi dokter yang santri. Dokter yang santri. Ketika menjadi polisi maka polisi yang santri. Ketika menjadi tentara maka tentara yang santri. Ketika menjadi pejabat maka pejabat yang santri. Agar tidak ada korupsi. Nah, itu masuk Pak Eko. Berarti seorang santri itu harus ada dalam setiap bidang. Ya, betul. Setiap peran itu harus ada sosok santri. Betul. Betul. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Bang Askar ini kan termasuknya udah senior ya. Nanti bakal ada anak-anak baru yang mau masuk untuk belajar di pesantren. Tapi ada juga yang masih bimbang. Nah, apa pesan-pesan Bang Askar sebagai seorang santri yang udah lama mondok itu, pesan-pesan untuk orang-orang yang masih ragu dalam mondok? Pesan untuk teman-teman sekalian, jadi kalau misalkan kalian sedang bingung memilih jalan hidup, maka cobalah untuk terjun dalam pendidikan pesantren. Karena dalam pendidikan pesantren itu adalah wadah yang mana kalian itu nantinya akan belajar mengenai tentang agama lebih dalam, kemudian kalian akan dididik dalam karakter dan juga akhlak kalian. Maka dari itu mungkin teman-teman sekalian juga akan menggapai cita-citanya dan semoga tercapai. Amin. Karena kalau kata Bung Karno itu bermimpilah setinggi langit gitu. Bermimpilah. Jika kau jatuh, maka kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Asik. Seperti itu ya. Semoga ini juga menjadi manfaat buat kalian, bisa mengajak
teman-teman, saudara atau siapapun itu untuk ikutan mondok. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih. Edit. Betul hari ini, Cok, bajingan. Yang lain udah pada selesai dah.